bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan itu baik. Kita sudah berdoa. Mari kita akan baca firman Tuhan sekali lagi. Kita ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Sekali lagi, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenal dia. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama pada hari ini, bahwa Tuhan menginginkan supaya setiap orang, siapapun kita di golongan ini, dapat mengenal Dia dengan baik. Amen. Karena apa? Karena mengenal Dia, arti mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan mengerti tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah pengakuan daripada seorang yang diutus oleh Allah yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia mengakui bahwa ia itu adalah Yesus. Sekali lagi, ia itu adalah Yesus yang telah ada dalam dunia ini. Ia walaupun dia adalah pencipta langit dan bumi, tapi sudah kasih dia telah menjadi manusia. Mula pertama adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah dikasih oleh Tuhan telah menjadi manusia. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi kita lihat bahwa ternyata sudah kasih oleh Tuhan untuk memahami kehidupan kita hari ini, bahwa sudah kasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, itu sudah tertulis dalam Alkitab. Dikatakan dalam Kejadian pasal pertama, mula pertama adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu. Itu Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia sudah kasih Tuhan tidak ada sesuatu. Saudaraku, kita lihat bahwa Salomo juga sudah merenungkan firman Tuhan ini. Coba kita lihat dalam Amsal Sulaiman pasal 8. Amsal Sulaiman pasal 8 kita akan lihat sudah kasih oleh Tuhan luar biasa. Iya. Ayat 22, Amsal 8 ayat yang ke-22. Iya, coba dibaca. Amsal Sulaiman pasal 8 Ayat 22 mulai. ayat 22, firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, Iya. sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Iya, terus. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Iya, Sebelum terus. air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum Amin. ada Terus. sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Iya, terus. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amin, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita melihat bahwa itulah yang pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Kristus sejak dari dunia ini belum ada, Dia sudah ada. Telah diciptakan. Alkitab katakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya.
sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi bayangkan saudara kasih oleh Tuhan, betapa luar biasa Allah kita ini, ya. Dia telah yaitu mulai dengan kehidupannya, ya. Sekali lagi, di dalam kolong langit ini Yesus Kristus telah mulai dengan kehidupannya, ya. Ya, dimulai dari apa? Mulai dari dia sudah diciptakan oleh Tuhan. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu adalah Allah. Siapa itu adalah Allah? Itu adalah Yesus Kristus, ya. Nah, saudara-saudara, dia adalah Bapa. Kalau kita menyebut Bapa atau Tuhan, itu adalah Allah. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, yang melaksanakan adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia adalah satu-satunya, ya saudara kasih oleh Tuhan, yang akan yaitu menjadi pencipta langit dan bumi. Bayangkan dikatakan di sini, sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi sebelum bumi ada ini, Salomo telah merenungkan bahwa Allah itu sudah ada. Ya, Yesus Kristus itu sudah ada. Makanya firman Tuhan tadi berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu dalam Yesus Kristus. Jadi kita lihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu, ya. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan, ya. Langit dan bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk apakah Tuhan menciptakan saudara dan saya? Coba kita lihat Kolose pasal pertama. Kita Kolose pasal pertama ayat 15. Kolose pertama ayat 15. Ya. Firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Kolose pasal pertama ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama daripada yang diciptakan. Jadi Yesus Kristus itu adalah gambar Allah. Ibrani berkata dia adalah wujud Allah. Jadi kalau kita mengetahui keilahian Allah, kalau kita ingin supaya mengerti tentang kehadiran Allah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus pastikan dalam pikiran, hati saudara, jiwa saudara, akal budi sehat saudara, saudara harus betul-betul yaitu memahami bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain di dalam kita akan memperoleh keselamatan, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita lihat dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kalau kita mau ingin mengetahui Allah, berarti kita harus memahami tentang Yesus. Memahami tentang Yesus berarti kita mengenal Yesus dengan benar. Amin. Mengenal Yesus dengan benar yaitu dengan bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar, yaitu dengan cara kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Kenapa? Karena oleh Dialah maka dunia ini dapat diselamatkan. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Di dalam dunia kita memiliki penebusannya, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita lihat bahwa untuk apakah Yesus hadir di dunia ini? Yesus hadir di dunia ini sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, Allah Yesus membawa kepada manusia, yaitu wujud Allah. Jadi Allah yaitu Yesus Kristus memperkenalkan manusia, Yesus memperkenalkan Allah kepada manusia. Iya. Jadi sesudah Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, yaitu mati di atas kayu salib, Dia akan membawa manusia untuk memperkenalkan Allah. Jadi sudah dikasih membawa ke surga,
yang ternyata untuk menemukan itu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa di atas segala kuasa di bumi dan di langit. Itu sebab diberikan nama di atas segala nama supaya setiap orang akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebab saudara, banyak orang yang terang sudah ada dalam dunia ini. Dia sudah ada dalam dunia ini. Tapi banyak orang tidak mengenal dia. Nah, hari ini kita mengenal dia. Dengan cara bagaimana kita mengenal dia? Dengan mari kita beriman, percaya sungguh bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keselamatan. Hanya dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan itu. Hanya dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh kehidupan itu. Hanya dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh kekekalan. Alkitab katakan dia memberikan kekekalan. Ya, setiap orang yang terima dia, percaya kepada dia, berikan kuasa untuk menjadi anaknya dan untuk nanti akan hidup di dalam kekekalan. Nah, dengan demikian maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Itu sebab di dalam ayat selanjutnya 16 dikatakan bagaimana karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun pekerjaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara diciptakan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk Tuhan. Iya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi saudara harus sadar hari ini bahwa saudara ada di kolong langit ini. Lebih utama lagi, saudara lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Saudara itu menjadi orang pilihan Allah. Amen. Ada amin? Kan dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu Alkitab katakan. Dan kalau saudara telah dipilih oleh Tuhan, jadi ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dikatakan, iya, dia menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Iya. Jadi kita bayangkan saudara kasih oleh Tuhan. Allah menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Manusia hanya yaitu mengetahui yang dia lihat. Manusia yang dia tahu hanya dia dengar. Manusia yang dia tahu hanya dia yaitu pikirkan. Iya. Tapi manusia tidak bisa dapat yaitu melihat apa yang Allah ciptakan yang tidak kelihatan. Iya. Yang tidak kelihatannya itu apa? Termasuk angin kan? Ya. Saudara bisa lihat angin? Tidak bisa. Tapi saudara bisa merasakan angin. Amin? Amin. Iya. Jadi, adapun Yesus itu adalah firman. Ya. Firman itu adalah bentuk pengetahuan. Iya. Pengetahuan itu sudah dikasih oleh Tuhan, makanya sudah dikasih oleh Tuhan, kita itu luar biasa. Kita mendapat wahyu, mendapat ilham, ya, yaitu yang tidak kelihatan. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan di sini katakan jelas, iya, dikatakan di sini, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, iya. Jadi dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Waduh, luar biasa. Kita punya Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak kelihatan. Iya. Sinyal ini sudah dikasih oleh Tuhan ditemukan oleh manusia. Haleluya. Tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa menjadi alat untuk menghubung manusia. Bayangkan dunia sekarang ini dunia teknologi. Iya. Ya, kalau kita lihat hari-hari terakhir ini, saudara, iya. Peperangan terjadi di mana-mana ya. Ada 10 negara terlibat sedang dalam kancah peperangan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan ada salah satu tokoh berkata bahwa kita tidak akan bisa menghadapi peperangan ini hanya dengan yaitu kekuatan. Kita tidak bisa hanya menghadapi yaitu peperangan ini dengan yaitu pikiran, atau dengan yaitu keberanian. Hanya dengan keberanian itu tidak cukup, kita akan yaitu menghadapi peperangan ini. Sudah dikasih oleh Tuhan, tidak cukup dengan yaitu menghadapi peperangan ini dengan kekayaan. Sekaya apapun sudah dikasih oleh Tuhan, kalau sudah tidak punya ilmu, sudah tidak punya pengetahuan, sudah tidak punya iktek, pengetahuan yang mumpun yang akan memuni hidup saudara, sudah tidak bisa dapat menghadapi ini. Lihat saja bangsa Israel sudah dikasih oleh Tuhan luar biasa. Berapa negara sudah dikasih oleh Tuhan telah mengepung dia. Barusan ini yaitu negara Iran telah membom dia.
tetapi seluruh rudal-rudal yang ditujukan kepada bangsa Israel itu ditangkis di udara. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Itu karena pengetahuan, itu karena ikhtiar, ya. Sudah sepanjang kasih Tuhan, sudah bisa bayangkan, ya, dengan adanya sinyal ini. Kalau tidak ada sinyal, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana yaitu teknologi bisa bekerja. Dengan adanya sinyal, maka semua teknologi bisa bekerja. Teknologi sudah kasih Tuhan sekarang era teknologi, bukan era lagi seperti dulu papa belajar masih tulis di yaitu batu, karena ujang sudah habis pengetahuannya. Haleluya, ya. Bapak ini bisa yaitu hidup beberapa zaman, zaman batu, zaman sudah kasih oleh Tuhan yang belum ada teknologi, dulu zaman radio, sudah kasih oleh Tuhan masih zamannya itu zaman dimana mengirim surat harus melalui tulisan tangan, tapi sekarang ini sudah kasih oleh Tuhan, saudara, pos sudah ini ada laku lagi. Kenapa? Sudah ada SMS, sudah ada HP, sudah kasih oleh Tuhan dimanapun berada, kita bisa berhubungan dengan orang manusia dimanapun berada. Saudara, ini bicara tentang zaman teknologi, zaman yang begitu sangat canggih. Nah, sudah kasih oleh itu sebab mari jangan sudah berhenti untuk menyelidiki pengetahuan. Jangan sudah berhenti untuk stop dalam pengetahuan saudara. Sudah harus kembangkan pengetahuan saudara, supaya sudah kasih oleh Tuhan akan bisa dapat menghadapi yaitu kehidupan zaman sekarang ini. Alkitab jelas mengatakan Allah menciptakan yaitu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hanya orang yang takut akan Tuhan lah yang Tuhan akan yaitu percayakan yaitu pengetahuan. Makanya Alkitab berkata orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Jadi kalau bicara tentang penciptaan berarti bicara tentang yaitu pengetahuan. Ya, Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya agar supaya saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saudara dan saya ini boleh hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saudara boleh hidup ini oleh karena balas kasihan Tuhan. Nah, itu sebab mari jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini tidak lain tidak bukan hanya untuk supaya saudara dan saya bisa mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, dan untuk apa kita mengenal Tuhan? Untuk kita memuji dan memuliakan Dia. Karena kita diciptakan oleh Dia untuk Dia. Haleluya. Amin. Itu sebab mari saudara kasih oleh Tuhan, kita diberkati untuk memberkati, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Supaya saudara berita Injil itu harus sampai kepada ujung bumi. Nah, itu sebab mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, sadarlah hari ini bahwa Tuhan Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang langit maupun bumi, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sebab mari rendahkanlah hatimu, rendahkanlah jiwamu, rendahkanlah roh dan pikiranmu, serendah-rendahnya merendahkanlah di hadapan Tuhan. Akuilah Tuhan bahwa tanpa Dia segala sesuatu tidak ada. Saudara bisa bernapas oleh karena Tuhan, saudara bisa sehat karena Tuhan, saudara bisa makan minum itu karena Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagahmu, tapi itu karena oleh anugerah Tuhan. Itu adalah karena balas kasihnya Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Itu sebab apa yang saudara butuhkan pada hari ini, Yesus menciptakan tidak kelihatan yang saudara kasih oleh Tuhan. Berarti Tuhan sanggup juga menolong saudara. Saudara kasih, saudara yang saat ini sedang sakit, sudah sanggup menemukan saudara. Amin. Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara saat ini membutuhkan pekerjaan, membutuhkan apa saja yang saudara perlukan. Pasti kalau saudara minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan dengar. Ketuklah maka akan dibukakan pintu. Carilah maka engkau akan mendapat. Berserulah maka Tuhan akan mendengar. Itu janji Tuhan. Itulah berkat yang Tuhan sediakan. Itu sebab mari gunakanlah berkat Tuhan itu sebaik-baik mungkin untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Maka sudah kasih oleh Tuhan, sudah akan diberkati oleh Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada pemimpin puji-pujian untuk selanjutnya.